melihat jadwal di sistem informasi LSP, bisa langsung cek jadwalnya di websitenya LSP. Bapak Ibu yang nanti bertugas untuk menguji sertifikasi kompetensi, kemungkinan startnya hari Senin ya, Pak Tom ya, benar ya? Iya, ada yang di hari Senin. Ya, insya Allah hari Senin kita mulai tanggal 16 Desember ya sampai dengan terakhir hari Jumat ya, betul nggak Tom? Pak Tom? Jumat atau saya lupa ya, hari Kamis ya, karena saya dapat tugas juga hari Kamis. Jadi Bapak Ibu yang nanti bertugas, Februari Pak, akhir Februari atau pertengahan Februari. enggak yang Desember ini ya Pak Tom ya, Desember akhir tahun sampai hari Jumat ini. Iya, Oke. iya Pak. Ya, jadi Bapak Ibu yang mohon dicek kembali yang bertugas di penutup akhir tahun Desember 2024. Takutnya Bapak Ibu lupa nih, suasananya pinginnya baunya udah mau libur, padahal Bapak Ibu udah masih ada tugas 1 minggu ke depan untuk menguji. Ya, jadi masih ada tugas 1 minggu sebelum Bapak Ibu libur untuk menguji ASESI sertifikasi kompetensi yang nanti sudah bisa dijalankan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mewakili dari Direktur LSP yang kebetulan memang sedang ada rapat di Jatiwaringin dengan para pimpinan. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan persamaan persepsi, karena memang kalau udah ada judul persamaan persepsi, Bapak Ibu pun akan juga melaksanakan kegiatan sertifikasi. Nah, mungkin untuk yang asesor baru yang tahap kelima ini sedikit berbeda ya. Kalau kemarin yang asesor angkatan kelima, Bapak Ibu itu menggunakan perangkatnya MUK-nya yang 2023. Nanti kita migrasi menggunakan ke sistem informasi, tapi menggunakan perangkat yang model lama, ya. Jadi masih model lama. Jadi ada sedikit perbedaan untuk yang angkatan kelima yang 2024 September kemarin masih pakai 2024 seperti IA04, IA06 dan seterusnya. Nah, di sistem informasi ini memang kita belum migrasi, masih menggunakan perangkat yang lama di 2019 ya, masih 2020. Nah, jadi mungkin ada sedikit kebingungan nanti, makanya kita mau mengadakan sosialisasi persamaan persepsi. Nah, jadi Bapak Ibu yang nanti dapat bertugas sebagai asesor, khususnya untuk yang angkatan kelima ini, biar sama-sama mengetahui ya apa sih yang harus nanti kita lakukan di sistem informasinya LSP, terutama pada saat nanti Bapak Ibu asesmen. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin terlebih dahulu untuk share screen-nya. Saya coba. Bu Winda, Bu Astri ngomongin alis saya mulu. Ada apa ya? Mana ini? Slide. Ya, ini. Oke. Sudah terlihat, Pak Tom? Aman? Jelas. Oke. Izin Bapak Ibu ya. Aman. Aman. Berikan materi. Ya, kita materinya tidak terlalu lama untuk di teorinya. Yang kemungkinan nanti lebih banyaknya ke uji coba ya. Uji coba penggunaan siswanya di LSP. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu, ada sedikit yang mungkin Bapak Ibu belum ketahui, ya, terutama di tim LSP, kita sudah ada kedatangan tim personil baru. Yang biasanya kita ada 4 orang, ada Pak Direktur, Pak Firmansyah, kemudian ada saya sendiri, Pak Ahmad Hidayat, kemudian ada Mbak Dewi, lalu ada Pak Tommy. Nah, kita ada tim baru nih yang sudah cukup lama membantu di LSP, namanya Bu Susi. Bu Susi bergabung nggak, Pak Tom? Oh, lagi ini ya, lagi Ya, ya. hadir Pak. Ada Pak, Hadir. hadir. Ya, Bu Susi ini nanti akan bergabung di LSP untuk membantu di LSP-nya sebagai staf sama-sama saya dan Pak Tom dan Mbak Dwi. Nah, Bapak Ibu mungkin yang perlu ketahui lagi terkait dengan sertifikasi, mungkin Bapak Ibu masih ingat yang namanya uji kompetensi menggunakan konsep 5 dimensi ya. Jadi kalau untuk kompetensi itu sebenarnya rangkumannya adalah 5 dimensi ini.
Nah, dari kelima dimensi ini, ya, di dalam gabungannya ada 3, pengetahuan, ya, knowledge, ada keterampilan, ya, skill, dan sikap atau attitude-nya. Nah, ketiga inilah yang nanti kita gabung rukunnya menjadi satu untuk diuji dari knowledge, skill, attitude, dan jadi beberapa dimensi. Akhirnya maka kita pakai konsepnya untuk uji kompetensi. Nah, untuk yang paling dasarnya ketika Bapak Ibu nanti menguji, sebenarnya untuk menguji masih sama, ya, terutama untuk yang asesor yang lama. Begitu juga dengan yang baru, ada persyaratan yang nanti harus dipersiapkan oleh peserta, terutama untuk mahasiswa, ya, kita nyebutnya mahasiswa, persyaratan-persyaratan pengumpulan dokumen. Nah, jadi persyaratannya nanti mungkin nggak ada perbedaan seperti KTP, kartu identitas mahasiswa, kartu dan lain-lain, serta persyaratan lainnya seperti dokumen-dokumen. Sama seperti Bapak Ibu di pelatihan. Ini khusus buat yang baru bergabung. Nah, semuanya nanti dokumennya akan kita simpan, kemudian dijadikan file. Gitu ya. Nah, proses asesmennya ya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapannya, ya, atau disebutnya dengan pra-asesmen. Kemudian ada lagi nanti pelaksanaan asesmen, dan terakhir adalah pasca asesmen, baru yang muncul sertifikasi bagi yang dinyatakan kompeten. Nah, ini persiapannya. Bapak Ibu mungkin yang sudah mengetahui, ya, ataupun yang baru bergabung, ya. Nanti karena kita sedikit berbeda, untuk asesmennya sendiri kita menggunakan sistem informasi, jadi tidak lagi pakai cetak-cetak nih, ya. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di asesor baru di angkatan kelima, semuanya nanti bentuknya adalah file. Ya, jadi persiapannya nanti semua peserta, ya, wajib mengumpulkan dokumen-dokumen ini. Ya, pertama KTP, ya, atau kartu identitas, ijazah, foto berwarna merah, tanda tangan digital, sertifikat-sertifikat serta pendukung lainnya. Nah, kemudian kalau sertifikat ini semua persiapan sudah siap, barulah si peserta ini mengisi dan menguploadnya di dalam sisponya LSP. Nah, persiapan sudah, kita proses tahap berikutnya untuk pra-asesmen. Ya. Pra-asesmennya masih sama, yaitu memeriksa dokumen-dokumen di APL 01, kemudian juga APL 02. Oke. Nah, ini saya nggak bahas ya tahap asesmennya, nanti kita langsung uji prakteknya sampai dengan tahap sertifikasinya, ini juga tidak saya bahas. Ini bagi yang dinyatakan kompeten. Nah, ini masih saya sampaikan kembali terkait dengan lisensi, ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu lisensi LSP itu basic seperti apa. Jadi lisensi BSP sendiri sudah beberapa skema yang sudah terlisensi, ya. Dari mulai skema okupasi programmer, skema okupasi jaringan muda, ya, semuanya sudah terlisensi. Nah, ini adalah ringkasan dari skema yang sudah terlisensi. Ada sekitar 20 skema, ya, yang kita jalankan. Ini baru skema yang ada di LSP, belum skema-skema vendor, ya, mikroti, ya, basis data dan lain sebagainya. Nah, masing-masing fakultas setiap skema, ya, sudah ada rukunnya, ya, seperti skema dari FTI atau Fakultas Teknologi, yang di sini ada analis, ada programmer, sampai dengan teknik elektronik dasar. Nah, ini masuk ke dalam rumpun Fakultas Teknologi Informasi. Ya. Nah, ini skema analis, unit-unitnya, programmer, ya. Skema ini saya nggak bahas unit-unitnya sampai dengan semuanya. Nah, kemudian skema untuk rumpun Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Skema untuk ekonomi dan bisnis ada 5. Ya, ada 5 skema untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada office eksekutif sampai dengan pajak, PPH untuk badan usaha, ya, ada 5. Kemudian juga ini unit-unitnya juga saya tidak membahas terkait dengan masing-masing dari unit skemanya. Ini sampai dengan 5 skema. Nah, kemudian Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Nah,
ada sekitar 7 skema, ya, ada eksekutif, administratif, asisten, ada asisten produser, sampai dengan terakhir video editing. Nah, ini skema yang sudah berjalan di LSP BSI, ya, sudah terlisensi. Ini unit-unitnya sudah ada di masing-masing, terutama kalau yang lama-lama mungkin sudah tahu ya unit-unit dari skema masing-masing, sudah paham. Nah, yang berikutnya, insya Allah, ya, kemarin kita sudah melaksanakan eh, proses penambahan ruang lingkup dengan BNSP hari Sabtu di tanggal 7 ya, 7 Desember. Kita sudah melakukan penambahan ruang lingkup dan alhamdulillah hasil dari hasil audit dan penemuan-penemuannya tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu banyak. Jadi masih bisa kita eh, proses untuk penambahan ruang lingkup dan insya Allah dalam beberapa bulan lagi, saya nggak nyebutnya beberapa tahun ya, beberapa bulan lagi skema yang akan kita ajukan ini ada 8 yang terbaru. Kita lakukan proses witness ya beberapa bulan ini. Jadi setelah kita proses dari penambahan ruang lingkup dengan BNSP di tanggal 7 Desember kemarin, hari Sabtu, ya, nanti kita lakukan proses revisi, barulah kita lakukan proses witness ya di bulan-bulan berikutnya ya, entah Januari ataupun Februari, karena kita memang proses kegiatan kita atau jadwal kita cukup padat. Yang pasti insya Allah di skema ini akan kita jalankan secepatnya, karena memang kebutuhan untuk mahasiswa, ya, kebutuhan untuk asesor pun sudah terpenuhi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin di angkatan kelima, ya, ada 48 asesor baru, ya, fotografer junior, ada database administrator, ada skema sertifikasi KKNI khusus untuk bidang perhotelan. Insya Allah dalam beberapa bulan lagi skema ini bisa kita gunakan. Ya, mohon didoakan ya Bapak Ibu, terutama asesor yang baru. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung dari skema kita ini yang sudah mendapatkan persetujuan, ya, dari mulai verifikatornya itu hampir 30 skema. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bayang jumlah 30 skema ini yang kita harus laksanakan serentak untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi, karena memang sudah wajib mahasiswa harus dilakukan uji kompetensi untuk skema-skema yang lama ataupun yang baru. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini untuk gambarannya terkait dengan penggunaan sistem informasi LSP. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, ya, terutama asesor baru, sekarang kita sudah menggunakan Sispo. Kalau yang kemarin pelatihan di asesor tahap kelima, kita masih pakai kertas. Nah, sekarang kita pakai Sisponya di BSI. Alhamdulillah Sispo ini sudah bisa digunakan, bahkan sudah bisa berjalan ya. Kalau awal-awal launchingnya itu di 2019 ya, kurang lebih 2019 kita menggunakan sampai sekarang di 2024. Ada banyak perubahan, perkembangan-perkembangan terkait di dalam sistem informasinya di LSP. Nah, terus bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan sistem informasi LSP BSI, ya, jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Tadi di awal saya sampaikan, terutama di perangkat, ya, karena kita pakai perangkatnya yang di SPR ini masih pakai yang lama di 2000. Nah, kemungkinan kalau waktu Bapak Ibu pelatihan angkatan di 2024 itu masih menggunakan perangkat yang baru di 2023. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti akan menggunakan sistem informasi, silakan Bapak Ibu mengakses alamatnya ada di sini, ada di lsp.bsi.ac.id. Ya. Ya, bisa nanti Bapak Ibu cek di halamannya, silakan boleh dicek. Bentar saya coba share dulu bagi ya, Bapak Ibu. Boleh patok dibantu ya. Nah, itu untuk alamat di penggunaan di sistem informasinya LSP. Nah, kemudian nanti
akan muncul tampilannya seperti ini ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk ya di alamat URL-nya lsp.bc.ac.id. Nah, ini halaman untuk pertama kali Bapak Ibu lihat ini, yaitu memasukkan identitasnya berupa NIP Bapak Ibu, ya kemudian ada paspor. Nah, kebetulan kalau di sini yang ada di halaman contoh, ini paspornya bukan untuk Bapak Ibu, ini khusus buat ACC atau mahasiswa. Jadi mereka menggunakan tanggal lahir. Tapi untuk Bapak Ibu menggunakan paspor standar BS10K3, ya. Jadi nanti akan kita share untuk paspornya yang standar BS10K3. Nah, untuk tahap-tahapannya nanti setelah masuk Bapak Ibu ya bisa melihat di halamannya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama nanti ada tahapan untuk mahasiswa atau asesi kita sebutnya, yaitu mengisi data-data dan mengupload berkas. Apa saja yang diisi? Ada verifikasi TUK, ada APL 01 dan ada APL 02. Nah, setelah diisi berkas diupload, barulah asesor ya Bapak Ibu melakukan verifikasi, memeriksa tugas-tugasnya dari asesi atau mahasiswa ini sudah benar atau belum ya, terutama di APL 01. Ya, jadi Bapak Ibu memeriksanya bukan lagi kertas ya, terutama yang untuk asesor baru, mohon dicek lagi. Yang Bapak Ibu periksa adalah file PDF-nya. Ya, di APL 01 itu bentuk file PDF-nya ya. Kemudian diperiksa lagi APL 02 dan terakhir AK01. Ya, ini ya. Nah, setelah asesor sudah melakukan verifikasi, ya, sudah memeriksa berkas-berkas dari asesi mahasiswa, ya, kemudian mahasiswa diingatkan, ya, mengingatkan untuk mengisi, ya, dan mengerjakan soal-soal. Nah, ini ya, Bapak Ibu, mungkin yang masih baru, kalau asesi, ya, mengisi dan mengerjakannya adalah IA02 dan IA06. Jadi kalau yang angkatan yang lama itu mereka sudah paham. Untuk angkatan yang baru, kok kemarin saya pelatihan nggak ada tuh IA02, kok nggak ada ya IA06. Nah, ini kembali lagi saya sampaikan, kita masih menggunakan perangkat yang MUK lama. Gitu. Ya, jadi tugasnya Bapak Ibu mengingatkan ke asesi, kerjakan isi soal IA02 dan IA06. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung memeriksa, benar nggak sih kerjaannya si ACC ini, IA02-nya, benar nggak IA06-nya diisi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung memberikan jawaban, ya komentarnya berupa kompeten atau belum kompeten. Nah, ini adalah tahapan pertama untuk proses ACC untuk mengisi. Kemudian ACC selanjutnya adalah mempertanggungjawabkan hasil IA02-nya dan IA06 pada saat pelaksanaan asesmen. Ya. Nah, apa saja pada saat pelaksanaan asesmen? Setelah mahasiswa atau asesi diperiksa IA02 dan IA06-nya, asesor melakukan uji observasi dan melakukan rekomendasi. Nah, ini sama lagi ya Bapak Ibu yang untuk angkatan kelima, oh saya nggak ada ya IA03 ya. Kalau yang Bapak Ibu untuk angkatan kelima itu pakai yang namanya DIT ya. DIT dan DPT. Kalau kita nyebutnya DIT itu IA02 untuk observasinya ya, kemudian IA06 untuk esainya. Nah, nanti Bapak Ibu observasinya ada di IA03, AK02 dan AK04 ya. Di sini Bapak Ibu langsung memberikan hasil keputusan. Nah, setelah semua asesor sudah mengisi, melakukan uji observasi, ya, baru mahasiswa meminta untuk mengisi umpan balik AK03. Ini masih sama dengan yang baru, dengan yang lama masih sama, AK03 masih ada. Nah, terakhir, jangan lupa nih, buat Bapak Ibu nih, biasanya selalu kita reminder, ya, seminggu sebelum proses selesai, takutnya Bapak Ibu kelupaan. Kenapa? AK05-nya lupa diisi, AK06-nya lupa diisi. Ya. Selalu kita ingatkan, AK05, AK06, kalau Bapak Ibu telat atau lewat dari 3 hari, itu akan terkunci. Nah, ini hati-hati nih. Ya, jadi AK03, AK05 dan AK06, ya, jangan Bapak Ibu telat lebih dari 3 hari.
atau maksimalnya lah adalah beberapa hari, kita nggak sebutkan. Yang penting Bapak Ibu kalau bisa udah selesai menguji asesi ya dengan pesertanya atau mahasiswanya, jangan lupa mengisi AK05 dan AK06 ya. Nah, ini terakhir karena ini penting sekali buat Bapak Ibu laporan, buat Bapak Ibu proses pencairan. Kalau Bapak Ibu nggak ngisi ini, ya kita anggap Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan sendiri. Loh, kok saya nggak kompeten? Bapak Ibu nggak ngisi laporannya ya di AK05 dan AK06. Nah, kemudian ada proses pewarnaan di sistem informasinya nanti ya. Kalau ada yang berwarna hitam, ya artinya apa? Nanti di sistem ini belum ada proses apa-apa antara asesi dan asesor belum melakukan persetujuan. Ya, nanti ada warna-warni ya, indikator-indikatornya. Kemudian ada juga yang berwarna merah indikatornya, artinya apa? Baik asesi ataupun asesor ya belum melakukan isian. Nah, biasanya di sini eh, kebanyakan adalah yang mengisi asesinya. Kalau asesi sudah mengupload KTP, identitas, ijazah dan seterusnya, ini akan terisi ya pada saat diisi warna indikatornya berwarna-warna. Kalau sudah terisi tersimpan berubah menjadi warna kuning indikatornya. Nah, kuning ini artinya nanti si asesi sudah mengupload, sudah mengisi. Nah, barulah Bapak Ibu melakukan proses pemeriksaan. Kemudian kalau sudah oke, disimpan, baru berubah warna hijau. Nah, 4 warna inilah menjadi indikator di dalam sisponya LSP BSI. Nah, kemudian ini ada syaratnya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi masih sama ya Bapak Ibu persyaratan-persyaratannya. Ada data diri, ya seperti KTP, ya, kartu identitas mahasiswa, kemudian ada ijazah, foto, dan sertifikat-sertifikat. Nah, yang paling baru tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tommy, ini kok banyak sekali ya verifikasi TUK pada minta URL link Google Drive. Nah, sekarang yang terbaru kita nggak usah lagi pakai minta link Google Drive. Jadi asesi ini cukup lagi langsung bisa mendownload verifikasi TUK. Ya. Nah, nanti kita akan buktikan atau kita lihat seperti apa sih link verifikasi TUK. Ya, nah ini halaman langkah-langkahnya nanti. Kemudian, nah ini yang berbeda ya di sistem informasinya ya mahasiswa atau asesi itu nggak perlu lagi mendownload alamat-alamat Google Drive. Jadi langsung sudah ada tombol ya tombol untuk download verifikasi atau template verifikasi TUK. Ini untuk mahasiswa ya, untuk asesi. Jadi Bapak Ibu nggak usah mengerjakan, cukup masih tahu ke asesinya. Untuk verifikasi TUK tinggal langsung Bapak Ibu download sini ya. Sudah ada tombolnya berwarna hijau. Nah, kemudian kalau sudah di-download verifikasi TUK diisi, baru nanti diminta untuk upload yang berwarna kuning. Nah, kemudian ini ada pra-assessment ya masih sama. Kalau sudah diisi terlihat warnanya berubah menjadi kuning ya. Ini kalau sudah terisi. Tapi kalau masih merah, seperti tadi 4 warna indikator, ini belum terisi dan belum tersimpan. Ya, dari sisi asesinya belum isi, belum disimpan. Berarti masih berwarna merah. APL 01, APL 02. Begitu juga dengan tanda tangan. Nah, ini mungkin bagi yang baru, kalau yang menggunakan Sispo, dokumen berupa tanda tangan itu harus diuploadnya dalam bentuknya gambar. Ya, gambar ini belakangnya bukan GIF, bukan JPG, tapi PNG. Ya, biasanya kalau kita upload dokumen PDF, nah ini semuanya PDF, ya, semuanya PDF. Ijazah, foto, KTP, ini diuploadnya adalah PDF. Nah, kemudian untuk yang tanda tangan, ya, bentuknya adalah gambar PNG, ya bukan GIF, bukan JPG. Nah, setelah itu untuk dokumen-dokumen lainnya, ya silakan nanti bisa dilihat di sini kalau asesinya ingin menambahkan, misalkan sertifikat, ya di sini ada tambah di nomor 6 sertifikat. Ya, jadi bisa menambahkan lebih dari 1 bukti-bukti. Ya. Next. Nah, pengisian APL 02 atau disebutnya dengan pra-assessment. Nah, pra-assessment ini tadi masih berwarna merah karena belum terisi.
Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang ASESI masih sama seperti yang lama ataupun yang baru. APL 02 ya, hanya ada 2 yang diisi, K dan BK. Mohon diingat lagi yang Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu periksa, jangan ada proses per-asesmennya yang BK. Satu elemen atau KUK ya. Kalau masih ada KUK-nya yang BK ya, ya seperti ini yang berwarna biru ini checklistnya ya. Bapak Ibu langsung membatalkan, menolak ya per-asesmennya di sini. Kenapa? Karena kalau yang dianggap BK berarti asesinya atau mahasiswanya belum percaya diri gitu. Masa sih saya udah BK aja gitu. Kan per-asesmen itu adalah menilai dirinya sendiri. Nah, ini yang mengisi adalah asesi ya atau mahasiswa. Jadi kalau bisa disarankan semuanya dinilai dengan kondisinya adalah K ya, kompeten. Checklistnya kompeten semua. Oke, nah setelah itu proses pengisian selesai per-asesmen. Nah, indikator warnanya berubah. Yang tadinya ASESI atau mahasiswa mengisi masih berwarna merah, sudah terisi, berubah menjadi warna kuning. Nih. Artinya kalau sudah terisi, sudah berubah warna kuning, baru Bapak Ibu memeriksa tugasnya nih. Benar nggak sih TUK-nya diisi? Benar nggak APL 01, APL 02-nya? Ya. Nah, kalau oke, maka nanti akan muncul di sini di halaman Bapak Ibu dan ASESI ya. Ada AK01, AK02, AK03, AK04, IA01, IA02, IA03, dan IA06. Nah, ini dia saya sampaikan terutama untuk yang asesor baru ya. Jadi kalau untuk asesor yang baru, sekali lagi saya sampaikan, kita belum migrasi ya menggunakan MUK atau perangkat yang baru di 2023 karena kalau nanti kita pakai perangkat yang baru otomatis kita juga akan merubah di Cisco-nya menggunakan perangkat yang di 2023. Jadi kita masih pakai IA01, IA02, IA03 dan IA06. Nah, ini saya sampaikan saja buat yang baru kalau IA02 ini Bapak Ibu mirip seperti kalau yang baru itu IA04 observasi ya. Jadi IA04 sama dengan IA02. Jadi mirip seperti soal praktek ya mengerjakannya seperti apa. Nah, ini IA02 yang berwarna merah sama dengan IA04. Kemudian untuk yang IA06 atau IA07 ya, untuk yang baru sama dengan yang IA06 soal esai ya, soal esai. Begitu juga dengan IA03 sama. IA03 soal esai, IA06 soal wawancara. Nah, setelah itu semuanya sudah terisi berwarna kuning, 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 merah. Ini berarti nanti Bapak Ibu tugasnya menyampaikan ke ASESI. Ini akan terisi secara otomatis pada saat atau terbuka pada saat pelaksanaan asesmen IA03. Nah, pengisian formulir asesmen ya, terutama untuk yang IA02. Jadi IA02 sekali lagi saya sampaikan, ini adalah soal praktek ya, soal praktek. Nah, nanti soal prakteknya ini diminta untuk peserta atau mahasiswa mengirimkan link Google Drive ya, link Google Drive-nya ya. Tetapi kalau bisa jangan ada tambahan embel-embel kalimat-kalimat apa-apa. Langsung copy paste taruh di Google Drive-nya ya seperti ini. Ya. Kalau misalkan ada embel-embel, Bapak Ibu nanti akan kesulitan membukanya. Ya, cukup langsung aja copy paste alamat Google Drive-nya langsung disimpan oleh peserta atau asesi. Ya. Nah, ini tugasnya mahasiswa menyimpan semua dokumen-dokumen, proyeknya, programnya, ataupun yang lain-lainnya di Google Drive-nya masing-masing. Ya. Ini untuk soal yang praktek. Nah, setelah disimpan, ini IA02 berubah menjadi warna hijau indikatornya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan asesmennya, yaitu uji wawancara IA06. IA06
Bapak Ibu lakukan pertanyaan sesuai yang ada di unit-unit skemanya. Ya, di sini ada berapa? Silakan Bapak Ibu isi ya skemanya. Kalau kemudian wawancaranya, bagaimana cara isinya? Bapak Ibu nanti akan ada kolom yang namanya kolom tanggapan. Oke, kemudian asesmennya ya. Nah, terakhir adalah mengisi IA 02, IA 06 telah diisi, Bapak Ibu mengingatkan kepada peserta mengisi umpan balik ya AK 03 ya. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung ngecek nanti statusnya di dalam sisponya, apakah nanti dia dinyatakan kompeten atau tidak. Bapak Ibu yang nanti memutuskan di dalam sisponya. Kalau dia sudah oke, kompeten, barulah keluar yang namanya penerbitan sertifikat. Nah, proses penerbitan sertifikat pun nanti juga sama, peserta atau asesi ya sudah bisa langsung mendownload soft filenya atau bentuk file-filenya sertifikatnya di halaman LSP-nya juga ya. Fisiknya juga nanti akan kita kirimkan ya. E-sertifikatnya juga bisa langsung di-download di LSP. Jadi ada dua bentuk ya. Satu e-sertifikat, yang kemudian yang kedua ada fisiknya, sertifikatnya. Bagi yang dinyatakan kompeten. Kalau yang nggak kompeten ya nggak akan dapat. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu sedikit gambaran terkait dengan penggunaan punya LSP. Mungkin Pak Tommy kita bisa langsung demokan ya Pak Tom? Boleh, silakan Bapak. Oh, ya, baik. Ini saya coba share dulu. Ya. Sudah tampil Pak Tom? Tampil Pak. Oke. Yes. Nah, kita coba ya sama-sama buat Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan sisponya LSP untuk uji kompetensi, terutama khusus untuk yang asesor baru ya di angkatan kelima. Kalau untuk asesor yang lama ya kita hanya mengingatkan saja apa-apa aja sih tahapan-tahapannya yang mungkin Bapak Ibu lupa tahapannya ya, karena kan kita mengadakan kegiatan sertifikasi setahun itu ya beberapa kali. Ya, takutnya Bapak Ibu lupa, ya ada baiknya kita lakukan persamaan kembali supaya Bapak Ibu tahu nih saya harus ngapain lagi gitu loh. Terutama yang besok nih hari Senin ya Desember. Takutnya saya ini salah nih, saya gimana? Karena gini Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan sosialisasi ya masih saja ada asesor yang namanya maklum lah kalau untuk yang baru ya, tapi asesor lama ini ya kita nggak tahu angka faktor apa ya, aja menanya Pak ini bagaimana, padahal itu kita sudah sampaikan berulang kali, Bapak Ibu sudah pernah ngikuti gitu loh, pernah pelatihan, pernah ngikuti sosialisasi. Apakah Bapak Ibu menyaksikan, mendengarkan, mengetahui atau tidak gitu. Bahkan rekamannya pun kita kirimkan ya Pak Tom ya. Jadi Bapak Ibu pun juga udah diberikan rekaman, diberikan sosialisasi. Memang ya namanya kegiatan kita nggak setiap bulan ada. Ya. Jadi mohon kalau bagi Bapak Ibu yang sudah pernah, ya mohon untuk sama-sama diingati lagi. Ya, kita ada rekamannya nih di linknya. Gitu. Ya. Takutnya mohon maaf kalau Bapak Ibu naik secara japri, kita juga mungkin lagi kesibukan atau mungkin nggak ke handle jawaban Bapak Ibu. Nah, kami minta bantuannya nih kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, sebaiknya jangan japri. Takutnya kan penuh ya WhatsApp kita nggak tahu nih Bapak Ibu posisinya WhatsApp-nya ada di bawah atau di atas. Bapak Ibu bisa langsung bertanya di grup. Ya, ada juga yang bertanya melalui Pak Direktur, Pak Tommy, ke saya, Mbak Dewi, Bu Susi nantinya. Itu pesan-pesan yang Bapak Ibu, ya bukan kita nggak mau jawab, takutnya menumpuk gitu, nggak ada di posisi yang Ibu tanyakan, kita nggak tahu, bahkan kelewat nantinya. Nah, saran kami kalau boleh, Bapak Ibu bertanyanya di grup saja, sehingga nanti kalau kami nggak bisa jawab, ya mungkin dari teman-teman, dari asesor yang lain bisa membantu, gitu. Sekiranya memang bisa menjawab. Ya, itu meringankan juga. Saya kan dapat pahala lumayan. Ya, baik Bapak Ibu, ini ya
untuk penggunaan sistem informasinya, ya, silakan Bapak Ibu boleh alamat URL-nya ada di halaman lsp.bsi.ac.id. Oke. Nah, itu linknya sudah kita kirimkan di chat meeting Zoom. Silakan Bapak Ibu klik. Ya, baik yang lama ataupun yang baru juga bisa coba nih. Ya, silakan Bapak Ibu tes, diuji coba. Ya, ya kita pakai masuk identitasnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan di pembukaan. Masukkan nomor induk Bapak Ibu, ya, yang sudah kita input di sistem, misalkan kayak saya masukkan nomor induk saya, kemudian pasportnya adalah masih standar ya. Tadi kan ada yang tanggal lahir, itu bukan buat Bapak Ibu, ya, tetapi untuk mahasiswa atau asesi. Pasportnya adalah BS10 K3. Nah, kalau yang berwarna merah ini untuk mahasiswa ya, bukan buat Bapak Ibu. Kemudian kita klik masuk. Ini dia halamannya, ya. Pertama kali Bapak Ibu berhasil login, ini halaman depan di dalam websitenya LSP. Oke. Nah, di sini sudah ada keterangan Bapak Ibu sebagai apa? Asesor atau asesi. Kalau munculnya di sini asesor, ya berarti Bapak Ibu adalah sebagai asesor. Tuh. Kemudian ada lagi di sini keterangannya adalah asesi. Berarti di sini peserta asesi. Ya, jadi ada dua ya kategori. Ini kebetulan saya buka dua browser ya. Yang satu pakai untuk asesor, yang satu untuk asesi. Oke, sekarang kita coba untuk asesor dulu. Menunya asesor, ada menu beranda, ya kemudian ada asesor. Nah, di dalam menu asesor di sini ada beberapa menu, ya sub-sub menunya. Buat Bapak Ibu yang nanti ditugaskan sebagai asesor mahasiswa, nanti akan ada di sini menu data server mahasiswa. Begitu juga untuk yang Bapak Ibu ditugaskan untuk menjadi asesor dosen, ya. Nah, nanti akan ada linknya di sini khusus buat dosen, ya asesornya. Nah, karena kita di sini adalah pesertanya mahasiswa, ya maka kita coba ke mahasiswa. Ya, menunya Bapak Ibu silakan diklik sebagai mahasiswa, kita klik. Nah, kemudian nanti akan muncul ada dua tab, ya satu yang sudah selesai, yang satu yang aktif. Ini Bapak Ibu bisa langsung cek nih, yang selesai dan yang aktif ada berapa, ya. Kemudian di sini ada keterangan deskripsinya, ya, ini yang tadi saya sampaikan, deskripsi, pelaksanaan kegiatan apa, kemudian eventnya apa, offline atau online. Ini kita lakukan kondisinya, posisinya adalah offline ya Bapak Ibu. Untuk yang online sendiri nanti akan kondisikan ya buat Bapak Ibu yang apa ya dalam posisi yang post major ya darurat. Tapi seharusnya sih offline ya, semuanya offline, semuanya langsung di tempat. Ya. Nah, di bawahnya ini, event, ada info untuk mahasiswa atau untuk asesi. Silakan Bapak Ibu klik sebagai asesor, berikan informasi ke asesinya berupa info apa, grup, misalkan grup WA. Ya. Silakan Bapak Ibu masukkan grup WA-nya supaya nanti asesi ini bisa melihat, oh si asesor ini sudah punya grup, ya. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh update. Nah, ini berarti sudah berubah nih. Indikatornya warna hijau. Bapak Ibu sudah memberi informasi ya terhadap asesi. Kemudian di sebelah kanan layar, ya, di sebelah kanan ada menu detail sertifikasi yang berwarna biru. Kemudian yang berwarna kuning, AK05, AK06. Ini yang tadi saya ingatkan ya, terakhir. Bapak Ibu yang angkatan baru, angkatan lama, itu selalu diingatkan. Kalau Bapak Ibu telat atau lewat dari 3 hari, ini terkunci. Ya. Pak, saya belum bikin laporan AK05. Ya, kenapa Bapak Ibu telat? Ya. Padahal kita udah kasih waktu perpanjangan di +3. Ya. Takutnya kenapa? Hasil yang Bapak Ibu itu nggak akan terekam nanti di asesi laporannya, gitu. Dan Bapak Ibu juga akan terhambat artinya.
Ya, nah saya saran Bapak Ibu akan diingatkan kembali baik oleh saya ataupun Pak Tommy ataupun yang lainnya di LSP, tolong ingatin atau 05 atau 06. Gitu. Nah, kemudian di bawah ada SPT. SPT itu surat perintah tugas, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi minta ke pimpinan lain, SPT Bapak Ibu sudah ada di sini. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sudah ada, tanggal berapa, pesertanya siapa. Ini bisa dipakai buat Bapak Ibu sebagai surat tugas, karena bisa untuk BKD, bisa. Ya. Oh. Nah, kemudian di sebelah kanan ada berita acara, ya, berita acara. Nah, seperti ini. Ini masih kosong ya. Kalau berita acara ini sudah terisi, biasanya ada keterangan nama peserta, hasil uji kompetensi asesmennya apa nih, kompeten atau belum kompeten. Nah, jadi kalau ini masih kosong, berarti kita belum melakukan asesmen. Ya. Oke. Kemudian ada SKKNI, ada MAPA, ada SOP. Nah, Bapak Ibu boleh baca sendiri. SKKNI-nya apa, MAPA apa, SOP apa. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ACC-nya ada berapa. Di sini sudah ada keterangan angka yang berwarna biru di sini di sertifikasi. Kalau satu berarti ACC saya ada 1 orang. Kalau 10 ada 10 orang. Nanti muncul di sini 10 angkanya. Ya, kita klik ya, Bapak Ibu bisa melihat ACC-nya siapa. Nah, nanti kita muncul di tab atau halaman baru untuk beberapa halaman di ACC. Ini keterangannya, ada keterangan tanggal event, tanggal berapa, kemudian tempat uji kompetensinya di mana, kemudian ada skemanya apa. Ya, Bapak Ibu bisa langsung cek. Gitu. Nah, untuk ACC-nya, ya, di sini ada NIM, ada nama peserta. Untuk isian yang selain seterusnya, ya, Bapak Ibu bisa langsung klik di detail sertifikasi. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ya, Bapak Ibu bisa langsung lihat ini di detail setelah kita klik ini detail data yang berwarna biru, nanti akan muncul halaman berikutnya atau halaman baru tampilannya seperti ini. Nah, inilah halaman untuk uji kompetensi Bapak Ibu yang nanti akan menggunakan sistem informasi ya berbasis web. Nah, terutama untuk yang baru-baru nih ya, asesor baru ya, yang angkatan kelima. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya. Pertama, nama si peserta ya, sertifikasinya, nomor registrasi, tanggal sertifikasi tadi masih sama, ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di bawah ada 3 kolom, ada status. Ini juga sama ya, status ini masih kosong. Nanti akan muncul sendiri kompeten atau belum kompeten statusnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan uji sertifikasi, munculnya nanti keterangannya kompeten atau belum kompeten. Berikutnya ada pra-assessment. Nah, ini ya, pra-assessment. Kolom terakhir yang sebelah kanan ada kolom uji kompetensi. Nah, silakan Bapak Ibu yang baru boleh melihat nih. Oh, ada IA01, IA02 apa ya? Kemarin saya nggak belajar begini gitu. Ya. Nah, bawahnya ada indikator atau keterangan yang tadi yang kita lihat di slide PowerPoint itu warna hitam, artinya si asesor ini belum melakukan apa-apa, masih terkunci lah kalau kita nyebutnya belum ada persetujuan. Kalau berwarna merah, ya ACC ini belum melengkapi data-datanya, gitu ya, belum melengkapi. Oke, kita tes ya. Ini saya buka 2 layar verifikasi. Yang pertama verifikasi TUK dulu, ya. Nah, ini di-download verifikasi TUK-nya. Saya buka halaman ACC. Ya, saya contohkan ACC atas nama Erna. Ya, ini saya pakai browser yang kedua untuk ACC. Terus nanti ACC diminta mendownload verifikasi TUK. Nih, verifikasi TUK-nya bentuknya PDF, di-download, kemudian dirubah menjadi Microsoft Word. Ya, di-convert menjadi Word, diisi prosesornya, spesifikasinya apa saja, kemudian dikirimkan bukti screenshot-nya. Ya, di gambarnya dikirimkan. Kemudian RAM,
semuanya perangkat-perangkatnya verifikasi TUK-nya masing-masing skema berbeda-beda. Ya, kalau yang fotografi mungkin diminta ya fotonya, kameranya, ya, HD atau LDR dan seterusnya. Nah, masing-masing verifikasi TUK itu beda-beda perangkatnya atau verifikasi. Nah, setelah itu diisi, sudah terisi, disimpan ulang menjadi file PDF. Mahasiswa diminta untuk mengupload. Ya, ini ada keterangan. Isi lembar verifikasi, simpan, kemudian diupload. Maksimalnya adalah 5 media. Nggak boleh lebih. Nah, kita coba tes. Saya pakai dokumen apa saja ya, sebebas saya contohkan. Kita klik yang berwarna kuning. Kemudian saya show. Saya ambil. Nah, upload. Oke. Berarti verifikasi TUK oleh ASESI ya untuk LSSI ini sudah terisi, sudah terupload. Yang tadinya kuning sudah berubah menjadi hijau. Jangan lupa kalau sudah yakin ya ASESI sudah mengisi mengupload sesuai dengan yang diminta, yang sudah benar, terakhir disimpan ASESI-nya. Minta untuk menyimpannya jangan sampai salah. Ya, jadi mohon diperhatikan lagi sebelum diklik simpan, ada pesan. Pastikan datanya sudah benar. Kalau masih salah, ya Bapak Ibu ingatkan, cancel aja si akses ini. Tapi kalau sudah oke, aksesinya boleh langsung klik simpan. Nah, silakan Bapak Ibu cek nih, aksesinya sudah mengisi verifikasi TUK. Ya, sudah mengisi verifikasi TUK. Sekarang saya pindah ya. Ini saya pindah browser ke halaman asesor. Nah, halaman asesor. Nah, saya refresh. Nah, verifikasi TUK yang tadinya berwarna merah sudah berubah menjadi kuning. Ya. Bapak Ibu bisa langsung ngecek kalau memang sekiranya sudah benar. Oh, verifikasinya bisa dilihat nih buktinya, misalkan. Oh, ini oke. Cek langsung memenuhi kalau memang sudah benar. Nah, tugas Bapak Ibu memeriksa verifikasi TUK-nya sudah benar atau belum. Ya, kalau dia belum benar, Bapak Ibu tulis saja sini. Tidak memenuhi, kasih catatan apa tidak memenuhinya. Ya. Ini sekiranya memang tidak memenuhi, Bapak Ibu jangan lupa kasih note. Kadang ada asesi atau mahasiswa Bapak Ibu, ya, dia nanya, Pak, kok verifikasi TUK saya salah? Kenapa Bapak Ibu nggak kasih catatan di sini? Padahal tujuan catatan ini sama, membuat informasi supaya pesertanya tahu. Oh iya. Tapi kalau nggak ada syarat atau pencatatan, ya udah Bapak Ibu langsung putuskan memenuhi. Tuh. Nah, di checklist. Nah, kemudian di checklist untuk Bapak Ibu asesor verifikatornya. Ya, muncul tanda tangan Bapak Ibu, simpan. Oke. Nah, sekarang sudah berubah nih. Bapak Ibu tugasnya sudah melakukan verifikasi TUK. Yang tadinya merah, ACC-nya belum ngisi, kemudian diisi oleh ACC kuning, lalu diperiksa oleh Bapak Ibu, sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, sekiranya buat Bapak Ibu, ACC ini ingin merubah verifikasi TUK. Ya, siapa nih yang melakukan perubahannya? Jadi, Bapak Ibu sebagai asesor bisa meriset ulang ya verifikasi TUK-nya. Kemudian nanti ACC diminta upload kembali, ya sama prosesnya langkah-langkahnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu masih menunggu nih APL 01, APL 02, ya. Siapa yang ditunggu dari peserta atau ACC-nya, mahasiswanya. Ya. Saya kepindah dulu browsernya ke mahasiswa. Nah, mahasiswa juga sama, kita refresh dulu. Wah, sudah kuning, ya. Jadi saya masih posisi ke halaman ACC. ACC atau mahasiswa mengisi APL 01. Lihat di sini ada keterangan APL 01 sama ya.
buat Bapak Ibu yang angkatannya lama ataupun yang kemarin yang baru pelatihan, selesai pelatihan, APL 01 sama, berisi data-data pribadi, data-data pekerjaan, ya. Kemudian ada identitas nomor KTP, ada nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Oke. Kalau sekiranya si asesi ini ada perubahan, misalkan Pak, saya tanggal lahirnya salah, nah, silakan dirubah sendiri atau alamatnya salah nih, ya. Harusnya nomor 22. Nah, nanti asesi tinggal update. Ya. Udah otomatis ya, update. Kemudian juga data pekerjaan, kalau dia sudah bekerja, silakan diisi jabatan, alamat kantor, nomor telepon, dan seterusnya. Berikutnya di bawahnya masih di APL 01 untuk halaman asesi, ada keterangan, skema, tujuan sertifikasi, petunjuk. Nah, ini petunjuknya. Semuanya petunjuk yang nanti diminta oleh asesi dibaca dengan baik dan benar. Apa saja sih yang harus diambil atau diupload? Pertama, bukti-bukti kelengkapan persyaratan dasar. Nah, kemarin yang Bapak Ibu pelatihan angkatan kelima, ini berbeda ya, APL 01-nya dengan yang lama. Ya. Tapi kalau bukti-buktinya masih sama. Persyaratan dasarnya, karena kita pakai SISPO, ya, diminta nggak usah terlalu banyak. Misalkan ada ijazah, ada foto, ada KTP. Ini persyaratan dasar, bukti-buktinya wajib diisi. Nah, untuk ijazah semuanya kita upload ya. Kita upload di dalam Sisponya LSP. Ini halaman asesi, kita klik upload. Masih sama. Yang diminta maksimalnya 5 MB ya. Bentuk filenya adalah PDF. Ya, bukan Word, bukan JPG, semuanya adalah PDF. Kita upload ijazah. Contoh ya, saya ambil ijazah aja, PDF. Nah, ini sudah terisi ijazah. Foto juga sama, PDF, fotonya bukan JPG. Ya, ingat ya, foto yang diminta adalah PDF. Takutnya nanti kok error. Nah, biasanya gitu mahasiswa kan nanya-nanya ke Bapak Ibu nih, kok error? Lihat lagi nih, PDF atau bukan. Kita cus, file lagi, upload. Nah, terakhir, bukti dasarnya kita upload KTP. Masih sama, PDF juga. Nah, persyaratan dasar si asesi atau mahasiswa sudah diisi. Kemudian dokumen apa lagi nih? Dokumen-dokumen persyaratan tambahan, ya, yang bukti-bukti kelengkapan untuk membuktikan asesi ini pernah mengikuti apa saja sih, ya. Nah, di poin B, di sini ada bukti kelengkapan tambahan kompetensi yang relevan untuk halaman asesi. Apa saja? Mahasiswa pernah mengikuti seminar, ada sertifikatnya enggak? Ada, silakan diupload di sini nanti. Ya, tetapi yang relevan ya, jangan sampai enggak relevan. Dia ikut skemanya public relation, tapi yang diupload skemanya atau sertifikatnya adalah programmer, enggak relevan. Nah, yang diminta adalah relevan, yang berhubungan. Ya, wajib diisi minimal 1 bukti. Ya, kita upload, klik tambah bukti. Ya, misalkan sertifikat, ya, analis. Nah, bentuknya adalah sama, PDF 5 MB. Kita upload sertifikatnya. Ini contoh ya. Nah, sudah masuk. Andai kata mahasiswa punya lagi nih lebih dari 1, silakan. Boleh KHS, boleh juga apa ya? Kalau mahasiswa kan ada bukti-bukti lain ya tambahannya. Nah, silakan diisi lagi sertifikat X misalnya. Namanya X. Upload. Nah, cukuplah ya 2 bukti kelengkapan untuk mahasiswa mengisi tambahan bukti relevan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu peserta atau asesi ya, jangan lupa checklist saya menyetujui permohonan sertifikasi ini. Kalau yang ini gimana? Ini nggak usah.
Kalau mahasiswa atau ACC ini nggak bisa diklik. Ya, nanti tugas Bapak Ibu nih, membantu ADM, LSP memberikan rekomendasi. Mahasiswa hanya melakukan checklist tanda tangan. Nah, kalau sudah kita simpan, nah ini sudah berubah indikatornya menjadi warna kuning. Kuning itu artinya dia menunggu jawaban dari Bapak Ibu sudah oke atau belum. Ya. Nah, saya balik lagi. Nah, sebelum saya balik, saya lanjut ke apel 02 aja ya, biar bisa cepat. Apel 02. APL 02 masih sama ya dengan yang baru, yang asesor baru dengan yang lama masih sama. Hanya ada penilaiannya dua, K dan BK. Sini. Kemudian di sini ada bukti-bukti kompetensi yang sudah diisi di APL 01. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan ya dari unit ini, dapatkah saya bla 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 apa elemen. Nah, ini diminta semuanya checklist K. Tuh. Jangan ada yang BK misalkan. Ini misal ya, saya contohkan aja. Unit ini ada satu BK. Ya, nanti Bapak Ibu langsung mutusin aja, oh ada yang BK. Kalau dengan BK ya nggak usah dilanjutin. Gitu. Ya, nggak usah dilanjutin. Kenapa? Yang di APL 02 ini Bapak Ibu bisa lihat asesmen mandiri, namanya asesmen mandiri. Ya, dia menilai sendiri. Kalau dia nggak yakin, ya Bapak Ibu nggak usah lanjutin APL 02. Nah, ini misalkan saja ya, ini misalkan. Nah, kalau sekiranya oke, nah kita anggap aja lah semuanya mahasiswa udah oke, Kak, checklist, ya udah oke, udah ada yang BK, ini mahasiswa. Nah, terakhir kita simpan. Nah, sudah berubah nih. APL 01 sudah diisi, APL 02 juga sudah terisi. Tinggal Bapak Ibu melakukan proses pemeriksaan per-asesmennya. Kalau verifikasi TUK kan sudah hijau, sudah oke. Bapak Ibu tinggal ngecek APL 1, APL 02. Oke, nah sekarang saya kembali ke halaman asesor ya. Pindah dulu browsernya. Oke, saya refresh dulu. Nah, ini halaman asesor ya. Tugas dari Bapak Ibu memeriksa asesmennya APL 01, APL 02. APL 01 sudah oke. Nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian ijazah juga bisa Bapak Ibu cek, sama seperti verifikasi TUK. Foto Bapak Ibu bisa klik di sini, KTP juga bisa dicek, sama sertifikat juga bisa dilihat di sini. Ya. Contoh aja bisa contoh, nah, bisa contoh sertifikat. Nah, Bapak Ibu langsung memutuskan rekomendasinya nih, apa? Diterima atau tidak diterima. Kalau dia tidak diterima, berarti dia tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena ada yang kurang. Misalkan ini kok kurang, ya nggak sesuai nih. Ya udah Bapak Ibu tulis sudah diterima, tetapi kasih catatan lagi di sini. Ya tidak diterimanya apa? Gitu ya. Tidak diterima karena bukti tidak sesuai. Itu misalkan, misalkan. Ya. Yang penting note atau catatan selalu Bapak Ibu kasih kalau memang tidak diterima. Tapi kalau diterima ya nggak usah kasih note. Udah. Kemudian simpan. Oke. Nah, sudah berubah ya. Merah, kuning, hijau. Ini berubah indikatornya. Kemudian periksa lagi. Tugas Bapak Ibu sebagai asesor memeriksa asesmennya per asesmen APL 02. APL 02. Yang tadi peserta atau asesi yang isi K, nggak ada yang BK, udah benar. Bukti-buktinya sesuai nggak nih? Oh, ada ijazah. Ya, dapatkah dia mengidentifikasi sistem? Buktinya apa? Oh, ada KHS, oh ada sertifikasi. Ya, berarti sesuai. Sesuai. Sudah sama semua. Masing-masing elemen atau K ya membuktikan bukti sertifikat atau bukti-buktinya ya bisa dilihat di dalam halaman siswonya semua. Nah, ini Bapak Ibu lihat aja sampai terakhir semuanya nggak ada yang BK, ini sudah aman ya asesinya. Ini saya kebawakan, pindah. Oke.
Kalau oke, sudah aman, Bapak Ibu langsung memutuskan sesi ini mau dilanjutkan asesmen atau tidak dilanjutkan, gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu cek, oh nggak ada yang BK, ya udah Bapak Ibu putuskan, saya lanjutkan. Gitu. Nah, kemudian ini jangan lupa upload tanda tangan Bapak Ibu. Sorry, tadi mahasiswa ya, tadi mahasiswa ya. Nah, silakan di checklist. Oke. Kemudian simpan. Nah, tugas Bapak Ibu sebagai asesor sudah melakukan pemeriksaan pra-asesmen. Verifikasi TUK sudah, APL 01 sudah, APL 02 juga sudah disetujui. Kalau sudah berwarna hijau ini ya pra-asesmennya, uji kompetensinya akan terbuka, sudah muncul di sini ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi bingung kok tadinya hitam, sekarang sudah berubah, sudah muncul. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini Bapak Ibu melakukan asesmen ya. Asesmennya apa? Mengisi AK01. Persetujuan asesmen. Sama nih yang untuk asesor baru ataupun yang lama ada AK01 namanya persetujuan asesmen kerahasiaan. Untuk persetujuan asesmen dan kerahasiaan, silakan Bapak Ibu dengan asesinya, dengan mahasiswanya melakukan meeting atau pertemuan melalui Zoom, ya, membuktikan bahwasanya nanti pada saat asesmen, ya, kita semuanya sepakat, ya, setuju asesmen ini kita rahasiakan, nggak boleh dipublikasikan, nggak boleh divideokan, takutnya maaf ya Bapak Ibu, ini mohon maaf. Eh, Tanpa sengaja si asesi merekam, kemudian diupload di YouTube. Nah, saya minta tolong bantuan Bapak Ibu jangan ada mahasiswa untuk upload di YouTube semua kegiatan asesmen ini. Semuanya murni dilakukan oleh asesi tanpa ada embel apapun. Semuanya rahasia, ya. Kemudian skemanya dijelaskan, nomornya, UK-nya di mana, tempat uji kompetensi, asesor dan asesi siapa. Nah, bukti-bukti yang nanti dikumpulkan oleh si asesor dan asesi ketika melakukan uji observasi, uji asesmen, yaitu Bapak Ibu checklist di sini ada dua, portofolio atau observasi. Nah, ini saya jelaskan dulu. Kalau portofolio biasanya adalah si asesi ini sudah punya pengalaman, ya. Contoh, dia sudah bekerja, sudah punya sertifikat, sudah punya sertifikat dari BNSP gitu ya, sudah punya bukti-bukti, ya tambahkan aja, boleh portofolio. Terus untuk Bapak Ibu mau lakukan lagi uji kompetensi observasi, silakan Bapak Ibu checklist. Nah, tapi kalau buktinya hanya satu, nggak ada portofolio, ya cukup observasi aja. Tuh. Nah, kemudian di bawahnya untuk melengkapi bukti observasi apa? Saya lakukan uji tes tertulis dengan hasilnya ada nanti di IA03, IA06. Kemudian tes langsungnya adalah lisan, ya, tanya jawab dengan peserta atau asesi. Nah, nanti tolong kasih tahu ya Bapak Ibu ke pesertanya atau asesi, metode uji kita di sini ada dua, ada observasi, ada portofolio. Ya. Nah, yang di checklist, tertulis, dan lisan. Nah, kemudian asesor dan asesi dibacakan kesepakatan, ya. Sini kalau udah oke, checklist, tanda tangan, simpan. Selesai. Berikutnya IA01, ya, yang berwarna kuning. IA01, ya, ini adalah apa ya? Membuktikan bahwasanya nanti uji kompetensi kita dilakukan simulasi di tempat kerja, ya. Bapak Ibu nggak usah terlalu bingung, ini harus ngapain, harus isi apa, ya. Bapak Ibu hanya meminta checklist saja, ya, bukan disuruh ngisi-ngisi seperti waktu Bapak Ibu pelatihan untuk yang asesor baru, diminta hanya checklist, ya, namanya checklist. Checklist berarti Bapak Ibu checklist saja. Kak, dah, kenapa? Contoh, unit ini, elemennya ini, KU-nya ada, SOP-nya ada nggak? Ya, ada dong. Tadi kan Bapak Ibu melihat di awal, ada SOP, ada SKKNI, ada, maka checklist semuanya.
Ya, kalau mau gampang sih Bapak Ibu checklist aja semuanya, Kak. Nggak usah ada yang BK. Kemudian terakhir, tanda tangan, checklist, simpan. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai asesor, ya, ini sudah oke nih, sudah diisi, ya, berwarna hijau. Saya pindah ke halaman asesi dulu ya, Bapak Ibu, biar bisa langsung cek, lihat. Kalau asesi ini kan belum berubah, saya refresh. Nah, sudah berubah. Jadi hijau, hijau, ini kuning. Oke. Kemudian asesi atau mahasiswa diminta mengisi uji kompetensinya di awal, yaitu IA02 dan IA06. Ya. Kenapa? Karena kalau dikerjakan yang hari itu, di hari itu haknya, ini mahasiswa keteteran. Makanya diminta mahasiswa tolong dikerjakan IA02, ya, IA06. Ya. Kapan? Pada saat mereka sudah mendapatkan pembekalan, mereka sudah bisa langsung ngisi IA02. Kita cek. Nah, IA02 yaitu soal tugas praktek demonstrasi. Nah, ini saya sampaikan kembali, buat asesor yang kemarin atau yang baru, yang angkatan kelima ya, maksud saya menyebutnya angkatan kelima, itu nggak ada IA02, Pak. Kemarin adanya cuma berapa ya Pak tahunnya? Saya lupa deh. Yang untuk yang 4. observasi 4 ya. Kalau yang esai 6 ya? 6. 6 ya sama ya. Sama lagi yang apa? Tanya jawab yang 7 ya Pak Tom ya? Iya, seperti itu. Sama ya. Ya. Iya. Oke. Baik Pak Tom. Nah, untuk yang baru mungkin masih bingung nih. Oh, saya nggak ada, belum pernah pelatihan IA02. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Bagi Bapak Ibu yang nanti dapat menguji untuk skema yang baru, ya masih pakai perangkat lama, namanya IA02, yaitu tugas praktek demonstrasi. Ya. Nah, peserta melihat skemanya di sini, soal-soal praktek demonstrasi di sini, tinggal membaca sesuai dengan petunjuk skenario dan langkah kerjanya. Apa saja sih yang diminta, harus dikerjakan? Ya, yang namanya soal praktek berarti mahasiswa diminta buatkan, ya kerjakan sesuai petunjuknya aja. Baca, laksanakan berapa waktunya. Ya, diminta contohnya skenario apanya seperti ini. Saya nggak tahu ya, ini kebetulan contohnya adalah contoh bahasa pemrograman. Nah, kalau sudah, ya prakteknya sudah dibuat, jangan lupa semua soal prakteknya ini taruh di Google Drive-nya mahasiswa, ya disimpan di link Google Drive-nya mahasiswa. Kemudian copy paste link Google Drive-nya di halaman paling bawah. Ya, contoh http Google. Ini contoh aja di Google Drive. Ya. Nah, mahasiswa sudah simpan. Oke. Sudah oke. Kita kembali ke saya dulu. Saya pindah. Nah, ini sudah tersimpan. IA02. Nah, berikutnya mahasiswa diminta lagi mengerjakan IA06. Soal pertanyaan esai. Tertulis esai. Nah, untuk soal tertulis esai, ya masing-masing juga sama, ada kode unit, ada judul unit. Kemudian di sini ada tombol yang berwarna merah, ya, aksinya. Nah, setiap unit masing-masing ada elemen, ada KUK-nya. Nah, contoh ya, saya ambil contoh di sini satu, menganalisa skalabilitas perangkat lunak. Kita buka. Nah, ini mahasiswa diminta mengisi pertanyaan tertulis esai. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Adalah titik-titik-titik. Kemudian apalagi tipe sociability scalability adalah, nah, kalau sudah update, oh harus diisi ya. Yes. Nah, sudah terisi. Unit berikutnya diisi lagi. Buka. Ini masih di halaman mahasiswa. SQL adalah
Lihat tes. Ya, update. Masih ada yang lewat. Jadi si asesi ini diminta untuk melengkapi semua jawaban esai. Nggak boleh ada yang kosong. Ya, kita klik, atau saja. Oke, next. Oke. Nah, ini anggap aja ya, ini kita baru mengerjakan si pesertanya atau asesinya baru 6. Ya, nanti bisa dibantu oleh Pak Tommy untuk unitnya yang berikutnya. Ya, tadi sudah dilengkapi. Saya pindah ke halaman asesor. Ya, ini masih halaman asesi, pindah ke halaman asesor. Nah, saya refresh dulu halaman asesornya. Oh iya, iya 03 belum saya rubah ya. Ini nanti minta bantuan ya Pak Tom. Iya 03. Bisa nggak dia? Oke, sebentar. Ya, sama yang iya 06 ya Pak Tom. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat jawaban praktek asesi. Sudah mengirim belum IA 02-nya? Nah, jadi silakan Bapak Ibu cek, klik link jawaban asesi di sini. Semuanya jawabannya sudah terisi belum di Google Drive-nya mahasiswa? Ya, semua jawaban praktek ini. Bapak Ibu tinggal langsung cek aja di sini, klik. Ya, nah, dia nanti akan terhubung ke halaman link Google Drive-nya. Nah, kalau udah oke, di IA 02 ini ya, di IA 02 ini tidak ada isian apa-apa ya. Tidak ada isian catatan, tidak ada isian kompeten atau belum kompeten dan sebagainya. Hanya melihat ya, hanya melihat jawaban asesi. Ya, kalau memang semuanya sudah oke, ya sudah ya. Nah, kemudian IA 06, IA 06, IA 06. Ya, ini jawaban ACC sudah terisi atau belum? Kita lihat jawaban ACC. Apa yang dimaksud dengan skalabilitas? Ya, harusnya dijawab ini, tapi di tanggapan oleh ACC-nya beda. Nah, Bapak Ibu boleh langsung isi, mau kompeten atau belum kompeten. Tapi kalau jawaban yang diharapkan oleh kita, yang diharapkan ya oleh asesor ini jawaban aslinya, yang ini jawaban aslinya. Nah, ini jawaban ACC. Kalau jawaban ACC dengan jawaban yang diharapkan sama, Bapak Ibu boleh langsung putuskan kompeten. Ya, tinggal Bapak Ibu checklist. Pokoknya semua unit Bapak Ibu langsung checklist kompeten. Oh, ya masih ada. Ada error, Pak, Oh, dari sistemnya. oke. Ya. Sedang dikoordinasikan. Oh, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung ngecek ya. Ini mungkin saya stop dulu ya, stop dulu. Mungkin sini. Bentar lagi ya, Pak Tom. Mudah-mudahan bisa. Kita checklist kompeten, jawaban asesor, jawaban asesi dengan yang diharapkan sama kita klik update. Oh masih error juga. Sebentar. Oh iya.
Kita cek lagi. Oh, share lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sistemnya kita masih ada trouble. Ya, saya singkat aja. Jadi nanti antara jawaban si assessor, asesi dengan jawaban yang diharapkan, kalau memang sudah sesuai, ya sudah sesuai, tidak ada kesalahan, ya. Nah nanti Bapak Ibu tinggal langsung memberikan rekomendasi di sini untuk yang IA06. Bapak Ibu rekomendasikan esainya. Oh ini udah oke, kompeten, sudah, silakan langsung disimpan, diupdate. Nah, anggap aja ya. Nah, kalau yang ini sudah diupdate, biasanya berubah nih. Jadi warna hijau lagi, warna hijau, warna hijau, hijau, hijau. Yang tadinya kuning, nah ini warna merah. Jadi mahasiswa masih menunggu atau mahasiswa masih menunggu jawaban dari asesi. Nah, kalau sudah oke, langsung checklist. Kenapa kita nggak bisa klik simpan di sini? Karena memang belum semuanya hijau, ya, belum semuanya hijau di sini. Masih berwarna kuning, ya, masih berwarna kuning. Kita coba tes lagi. Oh iya, masih ada error. Nah, jadi kalau memang sudah terisi, ini Bapak Ibu checklist, kemudian klik simpan. Jadi nanti berubah di sini menjadi warna hijau yang IA06. Sama seperti IA02, IA06 juga sama. Nah, IA03, ya IA03 ini sama dengan IA06. Jadi IA03 ini akan muncul pada saat hari H, ya, pelaksanaan sertifikasi. Misalkan Bapak Ibu dapat uji kompetensinya hari Senin, tanggal 16 besok. Nah, ini nanti akan terbuka tanggal 16, ya, berwarna kuning. Bentuk soalnya seperti apa? Sama dengan IA06, berupa soal-soal wawancara, ya, soal-soal praktek, soal-soal uji coba. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung ngeklik di sini, ya. Tampilannya juga sama dengan yang IA06, ya. Bentuknya juga sama dengan IA06. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu isi, nanti akan muncul halamannya seperti tampilan layar IA06. Nah, kalau sudah terisi, disimpan IA03, ingatkan kembali ke asesi yang angka 03 ini, angka 03 untuk mengisi umpan balik, ya, mengisi umpan balik, jangan sampai ada yang kosong. Nah, anggap aja ya, IA03-nya sudah terisi, IA06-nya sudah terisi, ya. Saya pindah ke halaman asesi, ke mengisi umpan balik IA AK03. AK03. Nah, saya pindah ke halaman asesi untuk mengisi AK03 umpan balik. Nah, apa saja isinya? Isinya masih sama seperti yang Bapak Ibu lihat di kertas kemarin pelatihan. Umpan balik itu berupa pertanyaan komponennya, kemudian hasilnya ya atau tidak. Contoh, saya mendapatkan penjelasan bla 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 bla. Kalau sudah mendapat pertanyaan seperti ini, si asesi diminta menjawab ya atau tidak. Kalau dia iya, checklist atau pilih ya. Tapi kalau dia tidak, kasih catatannya apa? Misalkan asesor saya tidak menjelaskan. Nah, ini jadi bahan temuan nanti nih Bapak Ibu ketika witness, hati-hati, ya. Kalau bisa Bapak Ibu mengisi ya, ngecek benar nggak sih penjelasannya komentar seperti ini. Nah, takutnya ada asesor kecewa nih. Ya, kita harapkan sih nggak ada ya. Kita harapkan nggak ada. Anggap aja diisi oleh asesinya ya, 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 semuanya ya, ya. Ada catatan nggak dari peserta atau asesi? Tidak ada. Asesi simpan. Nah, AK03 sudah diisi oleh asesi. Ya. Kita ke halaman asesor dulu, kita lihat. Nah, AK03 masih kuning. Nah,
Kita coba lihat dulu ya. Tadi sempat terkunci ya. Ya, Iya. karena ini Pak, tanggalnya dimajuin hari ini. Oh Jadi iya, betul. saat ujian nih, ya Pak. Betul. Sip. Makasih Pak Tom ya. Iya Pak, sama-sama. Nah, ya Bapak Ibu kita lihat dulu. Kalau yang IA06 ya sudah kita buka tadi. Sekarang kita buka cek IA03 ya yang tadi terlewat. IA03 sama. IA03 sama. Nih di sini. Ini harus terisi dulu seperti IA06. Nah, IA03 ini dilakukan pada saat Bapak membuktikan uji kompetensinya melakukan observasi atau wawancara atau pertanyaan secara langsung. Contoh, kode unit ini pertanyaannya apa? Contoh, apakah Anda telah mengumpulkan lingkup-lingkup dan bla bla sebagainya? Sudah. Oke. Please. Nah, jadi kalau sudah terisi di apa ya kalau 03 maka berubah menjadi kuning. Ini tugas Bapak Ibu ya melakukan pertanyaan di A03. Ada lagi unit berikutnya sebutkan bla 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 adalah ya, berikutnya ya ada lagi pertanyaan kode unit berikutnya pertanyaannya adalah apakah bla 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 jawabnya Anda mengisi jawaban dari ACC ini tanggapan ini berupa jawaban yang Bapak Ibu ketik di halaman IA03. Jadi ketika Bapak Ibu bertanya, ya silakan Bapak Ibu isi jawaban dari asesinya apa sih yang diisi. Kita checklist. Ya, nah, ini semuanya wajib diisi. Nggak boleh ada yang kosong unitnya adalah ini simulasi aja ya Bapak Ibu ya. Iya, simulasi. Kemudian berikutnya semua unit Bapak Ibu isi ya. Semua unit jangan sampai ada yang kosong diisi sampai berubah menjadi warna hijau. Nah, ini satu lagi berwarna masih ada warna merah. Checklist rekomendasinya K atau BK. Jika semua aksinya sudah hijau, ketika Bapak Ibu wawancara asesinya udah oke, udah lengkap, semuanya udah terisi, sudah benar, sudah direkomendasikan K. Nah, barulah Bapak Ibu simpan di sini datanya oke. Nah, ini kalau sudah berubah menjadi warna hijau. Sama ya, ya 06 juga sama, berubah menjadi warna hijau. Nah, baru berikutnya Bapak Ibu putuskan nih ke asesi ini. Ya, putuskannya apa? Mau berikan kompeten atau belum kompeten. Ya, kompeten dan belum kompetennya ada di mana? Di formulir AK02. Ini yang berwarna kuning. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu memberikan kompeten, ada rekaman-rekaman yang harus Bapak Ibu isi. Contoh, ya, beri tanda centang atau checklist sesuai dengan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat menentukan kompetensi ACC. Contoh, pada saat melakukan proses observasi, unitnya ada nggak semua? Ada. Pertanyaan dengan pihak ketiga? Nggak ada. Kita kan bukan pihak ketiga. Semuanya satu. Susah. Kemudian ada pertanyaan lisan nggak? Ada di A03 tadi. Ya. Kemudian ada pertanyaan tertulis. Ada, kita checklist di A06. Mahasiswa sudah mengisi. Jadi Bapak Ibu ya merekam observasi atau merekam AK02 ini hanya 3. Observasi, pertanyaan lisan, dan pertanyaan tertulis. Selebihnya nggak usah di checklist. Proyek kerja, misalkan kalau dia punya pengalaman, seperti tadi ya, portofolio, boleh Bapak Ibu tambahkan. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah. Nah, kalau sudah di checklist, sesuai dengan unitnya kita update. Nah, kalau sudah diupdate, barulah Bapak Ibu putuskan hasil dari asesmen
untuk peserta ini, ya, Bapak Ibu merekomendasikannya apa? Kompeten atau belum kompeten? Ya, kalau dinyatakan kompeten, silakan Bapak Ibu pilih. Sini, kompeten. Ada tindak lanjut nggak? Ya, kalau kompeten, langsung. Nggak usah diisi, nggak apa-apa. Diisi juga nggak apa-apa. Komentar ada nggak pada saat observasi? Ya, boleh diisi, boleh tidak. Ya. Nah, kalau sudah, tanda tangan Bapak Ibu, selesai. Di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai asesor sudah memutuskan untuk asesi atas nama mahasiswa ini dinyatakan statusnya ini. Tuh, selesai. Kompeten. Jadi si asesinya gimana? Asesinya kita lihat. Saya pindah dulu ke halaman browser, pindah browser ke asesi. Ini halaman asesi, ya, masih kosong. AK02 juga kosong, AK03 sudah kita refresh. Nah, sudah selesai. Ternyata asesi saya atau asesinya sudah dinyatakan kompeten. Nah, sampai sini selesai tugas Bapak Ibu sebagai asesor menguji asesi. Nah, kalau sudah semuanya selesai, jangan lupa terakhir Bapak Ibu, yaitu ini AK05 dan AK06. Tugas Bapak Ibu melengkapi AK05. Isi AK05 laporan asesmen. Atas nama asesi sudah dilakukan asesmen dan direkomendasikan kompeten. Keterangannya apa? Silakan. Kompeten, misalkan. Ya. Kemudian isi, ketika melakukan proses asesmen, apakah ada aspek negatif dan positif? Kalau ada aspek silakan. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Ketika melakukan asesmen, ada penolakan atau tidak? Tidak ada. Ya. Asesmen, asesor atau personil, ada saran atau perbaikan? Tidak ada. Silakan. Kalau ada, silakan Bapak Ibu isi ya. Ini contoh saja. Ini contoh ya. Nah, kalau sudah, tanda tangan, simpan, selesai. Terakhir, jangan lupa AK06. Nah, AK06 meninjau proses asesmen terakhir, yaitu asesmennya dilakukan sesuai dengan dimensinya enggak, ya. Seperti yang pernah Bapak Ibu melakukan pelatihan, ada yang namanya validasi reliable, fleksibel, dan adil. Nah, proses asesmennya valid nggak? Valid, kita cek. Asesmennya persiapannya gimana? Valid. Ya. Kalau mau cepat, Bapak Ibu checklist aja sini. Reliable nggak? Ya, asesmennya persiapan implementasi sampai dengan umpan balik diisi oleh asesor, umpan balik diisi. Asesmennya fleksibel nggak? Fleksibel. Ya, persiapannya juga fleksibel. Terakhir, semuanya dilakukan adil atau tidak asesmennya? Ya, silakan diupdate. Nah, terakhir jangan lupa nih, kesesuaian dengan prinsip ketika melakukan asesmen, Bapak Ibu melihat dari IA02, IA03, IA06, ada semuanya nggak dimensi-dimensinya? Ada task skill, task management, CMS, ada JS atau dengan TS. Kalau ada ya Bapak Ibu cek saja. Yes dan TS. Lalu kalau mau dikasih keterangan atau rekomendasi, silakan dikasih catatan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tanda tangan, simpan. Nah, jadi sampai dengan AK05 dan AK06, tugas Bapak Ibu baru dinyatakan selesai. Tapi kalau ini masih kuning, ini Bapak Ibu belum dinyatakan selesai. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai lewat dari H+3 atau H+5 kalau tidak salah. Jangan lupa ya. Kalau ada yang lewat, terkunci. Nah, udah, Bapak Ibu jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan sampai nanti lapor, kenapa kok baru diisi setelah H+3? Padahal udah dibukanya udah lebih dari H+3.
Saya rasa itu saja ya untuk materi pembekalan atau persamaan persepsi. Nanti pada saat Bapak Ibu uji asesmen menggunakan siswa LSP, ya, ya ini yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang atau ada kata-kata yang salah. Jadi saya mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator Pak Tommy Alfian. Saya Oke, tutup. Silakan Pak Tommy. baik. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat atas terima kasih Pak Rahmat Hidayat untuk materinya dan dari beberapa materi ada yang ditanyakan nih Pak Rahmat terkait bagaimana cara ujinya ya. Ya, yang di sini yang tadi sudah dijawab itu ada beberapa yang tidak bisa masuk dan sudah bisa masuk ya. Dan di sini ada pertanyaan terkait em, oke, dari Pak Moko nih, Pak Rahmat. Dia menanyakan salah satu asesinya ya yang tidak ada info dari asesor. Nggak ada info dari asesor tuh, Pak Rahmat. Mohon Infonya info apa ditanggapi. dulu nih Pak Tom? Izin Pak Tommy, bukan nggak Ya. ada Iya. info dari asesor. Tapi Nah. anak itu belum Nah, punya asesornya siapa Pak Tommy, belum ketahuan. belum punya. Tidak speaking ya. Ya gitu. Ya, ya. Iya, Oke. nanti diupdate ya Pak Moko. Nanti kita update tahu lagi ya. Ya Pak. Baik, eh, siap. info dari Mbak Deo katanya mahasiswa tersebut tidak ada di manifest kita. Jadi mohon Oh, dikonfirmasi ke kampus kampus domisilinya Pak siap untuk siap. komplain. Komplain siapa tahu dia sudah bayar tapi tidak terrekap oleh Oh sistem begitu. atau bagaimana. Ya, Siap Pak Tommy. jadi Makasih Pak Tommy. dikoordinasikan ke kampus. Kemudian ada pertanyaan nih Pak Rahmat dari Pak Fuad. Izin bertanya jika mahasiswa lagi magang atau di luar kota, di kampung, apa bisa serkumnya online? Iya. Monggo Pak Rahmat. Pak Fuad nanyanya kayak orang baru. Kalau kalau keputusannya boleh atau tidak, Bapak Ibu boleh melihat kondisinya aja. Yang penting mahasiswa itu sudah memenuhi persyaratan ya, Pak Fuad ya. Kalau seperti pra-asesmen sudah oke. Masa sih kalau udah pra-asesmen mahasiswanya mau ditinggalkan gitu. Nah, kalau teknisnya nanti Bapak Ibu untuk mau uji asesmennya metodenya offline atau online, ya kita kembalikan lagi ya ke Bapak Ibu. Kalau bisa sih memang gini, kita jangan di-share atau jangan di-publish online atau offline ya Bapak Ibu. Ini hanya post major. Seperti tadi kondisinya Pak Fuad, ada mahasiswa yang dia bekerja, sementara jadwalnya dia asesmennya nggak mungkin pulang gitu ya. Nah itu kan jatuhnya adalah post major. Dia tinggal Pak Fuadnya saja yang mengkondisikan. Yang penting pra-asesmennya sudah isi. IA02-nya sudah isi, IA06-nya sudah isi. Sayang deh kalau udah ngisi, ya Pak Fuad tahulah bagaimana seperti itu. Yang penting mahasiswanya siap, ready, jalan. Seperti itu Pak Tom. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Kemudian nih pertanyaan Pak Moko juga sama ya Pak Moko, berarti sudah terjawab juga terkait mahasiswanya. Siap. Kemudian Pak Taat nih izin memberi masukan Pak Ya. jika verifikasi TUK formulirnya berbentuk doc aja atau Word supaya Ya, memudahkan mahasiswa gitu. menginput. Ya mungkin ini akan kami catat ya jadi bahan evaluasi kami juga Pak Taat ya. Siap, siap. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada dari Ibu Kutsia ya. Di sini Pak maaf mau tanya terkait dengan pertanyaan lisan per unit itu ada beberapa unit. Apakah semua harus ditanyakan atau bisa salah satu per unit? Silakan. Ya. Untuk yang IA06 ya. Lisan apa yang IA03 Ya, ya? yang 03 sepertinya ya. Ya. Kalau yang untuk IA03 ya. Jadi saya share dulu ya. Saya share dulu ya Pak Tom ya. Silakan Pak, silakan. Ya ini memang kemarin banyak sekali nih kalau rekan-rekan asesor, jangankan yang baru, yang lama juga masih banyak. Ini terkait dengan pengisian di
pertanyaan observasi atau wawancara yang sebutnya dengan IA03 ya. Kalau untuk yang asesor baru angkatan kelima mungkin belum ada angka IA03 ya. Jadi kita nyebutnya kalau yang asesor baru atau 05 itu 03 itu nyebutnya 7 apa 6 ya, saya lupa. Itu bentuknya adalah multi observasi atau 4 saya lupa. Nah, untuk yang disampaikan oleh Pak Moko, ini apakah harus semuanya diisi atau tidak? Ya, contoh di unit ini, ya kode unitnya menganalisa, kemudian di sini ada KUK, ya KUK. Nah, kalau sekiranya memang Bapak Ibu melihat potensi mahasiswa atau asesinya, wah ini cocok nih buat jadi pertanyaan, menggali pengalaman, ya cukup satu aja, boleh seperti itu. Nah, kalau sekiranya ini susah nih, takutnya nanti mahasiswa juga lama, ya nggak bisa jawab, akhirnya satu orang asesi bisa jadi sampai 5 jam, kesian, gitu. Sampai mikir jawabannya apa. Nah, kalau misalkan dia sudah, oh udah memenuhi, cukup satu aja. Nah, ini saya sampaikan kembali, saya tidak tahu ya waktu Bapak Ibu pertama kali pelatihan pun juga sebenarnya nggak diminta untuk mengisi ketentuan ini semuanya wajib semuanya. Ya, kalau saya sih hanya menggali pengalaman potensinya si asesi. Oh, kalau memang sekarang udah Recording in progress. 02, lalu ada Zoom juga terkait penjelasan asesmen. Itu kapan terminnya? Terus untuk soal yang diisi oleh mahasiswa itu apa sudah disediakan dalam sistem kah? Gitu Pak, silakan. ya Pak Rahman, saya jawab ya. Pak Rahman ini baru selesai di angkatan kelima nih. Jadi masih harus ini lagi yang mengadaptasi dulu nih. Nah, itu saya jawab ya Pak Rahman ya. Untuk penyesuaian waktu, ya kembali lagi nanti asesi ini akan ada pembekalan, ya pembekalan oleh masing-masing program studinya. Setelah dia melakukan pembekalan dari program studi masing-masing, itu asesi sudah bisa langsung mengisi. Nah, kebetulan memang sudah ada ya petanya ya Pak Tom ya. Jadwal infonya mereka sudah bisa langsung lihat ya. Sudah Pak. Nah, cuman memang belum bisa dibuka ya karena memang ada beberapa seperti IA03 itu belum bisa terbuka. Itu akan dibukanya pada saat hari H. Nah, cuman kan kadang gini, walaupun kita sudah upload ke sistem ya, di itu mereka belum dapat pembekalan, mereka nanti bingung mau ngisinya kapan gitu. Nah, setelah mereka mendapat pembekalan, barulah mereka mengisi verifikasi TUK APL01, APL02. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga langsung menginfokan ya WhatsApp grupnya di website LSP. Nanti kita akan ada Zoom nih, gitu, akan ada Zoom. Nah, di tanggal sekian. Yang penting Bapak Ibu selalu cek kembali di sisponya LSP. Apakah semuanya sudah terisi berwarna kuning? Takutnya nanti ada yang masih berwarna merah, ya. Contoh nih, saya contohkan aja. Ini saya ulang lagi ya untuk Pak Rahman Komarudin di sini. Nah, Pak Rahman nanti bisa ngecek di pra-asesmennya ya. Pra-asesmennya ini asesi ini sudah mengisi belum? Kalau sudah mengisi kan tadi sudah berubah warna kuning. Kalau merah berarti asesi belum ngisi. Nah, Pak asesornya atau Pak Rahman bisa langsung koordinasi dengan asesi. Bahwasanya kita akan melaksanakan kegiatan jur kalau peserta sudah mengisi semua pra-asesmennya. Tapi kalau masih ada ya merah-merah satu atau dua orang asesi, ya udah abaikan aja. Ya, kan mereka sudah didapatkan pembekalan, mereka sudah mengikuti pelatihan. Jadi Bapak Pak Rahman bisa langsung menyesuaikan kapan mau misinya. Kalau bisa jangan pada saat hari H, gitu loh. Kenapa? Kalau pada saat hari H, nanti Pak Rahman sendiri yang keteteran. Periksa APL 1, APL kedua.
ya untuk satu orang asesi. Jadi di sistem ini tugas Bapak Ibu sebenarnya dimudahkan. Si asesi udah mengisi lebih di awal setelah pembekalannya dulu, ya. Kemudian IA02 sudah diisi, IA06 juga sudah diisi. Nah, kalau sudah terisi ini Bapak Ibu sudah langsung menyesuaikan. Kapan sih saya menyesuaikan untuk Zoom? Kapan saya sudah bisa langsung ACC? Nah, jadi kalau disamakan waktunya, saya rasa sih nggak bisa ya Bapak Ibu, karena masing-masing semua asesi dan asesor ACC-nya nggak akan sama. Ada yang isi lebih dulu sebelum pembekalan, ada yang nanti salah. Oh banyak sekali, kompleks ya nanti jadwal-jadwalnya. Jadi saya kembalikan lagi untuk waktunya sendiri kepada asesornya masing-masing. Yang penting Bapak Ibu atau asesornya infokan. Ini si ini belum isi, ini belum lengkap. Nah, atau ada yang salah. Jadi diinfokan via WhatsApp grup. Oke. Nah, seperti itu ya Pak Tom. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Rahmat Hidayat. Kemudian, oke, sudah. Tadi Pak Hasanuddin ya, mohon maaf Pak Fuad tadi sampai disebut-sebut. Soalnya ada NU biasanya FNU ya kan. Mohon maaf Pak Hasanuddin. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin juga diingatkan kembali ya. Jadi untuk proses pra-assessment, jadi kesimpulan pada hari ini adalah kita sebagai asesor ditugaskan untuk melakukan asesmen kepada mahasiswa yang sudah kami plotting ya di sistem Bapak Ibu sekalian. Jadi jika di akunnya Bapak Ibu ada mahasiswanya, tolong ditanggapi ya, karena jangan sampai tiba-tiba mahasiswanya itu tidak ada info, taunya tiba-tiba udah besok ya, besok udah langsung harus datang. Nah, itu kan akan merugikan kedua belah pihak, baik itu dari mahasiswa, baik itu dari asesornya. Dari mahasiswa mungkin dia akan terburu-buru, dari asesornya kita nunggunya lama, gitu ya. Karena kan di hari H pelaksanaan dari pagi sampai selesai. Nah, selesainya jam berapa itu nggak tahu. Mungkin kemarin juga ada lumayan panjang Pak Rahmat ya, rally-nya ya Pak. Iya, betul Ada Pak sampai Tom. jam berapa Pak? Nggak usah dijelasin, takut. Ya, Seru. sampai malam lah intinya. Iya. Jadi perhatian bagi kita sebagai asesor untuk memanage waktunya dengan baik dan kita tidak membiarkan mahasiswa sendirian. Jadi kita tetap melakukan arahan bagi mahasiswa. Kemudian untuk grup, untuk pengumuman pertama yaitu adalah grup. Pastikan Bapak Ibu yang mendapatkan jadwal, silakan langsung infokan grupnya. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan informasi terkait mahasiswa, itu mungkin bisa ke LSP ya, atau baik email ataupun Japri gitu juga bisa. Terus yang kedua, ini ada pesan dari Pak Firman terkait sertifikasi kompetensi bagi Bapak Ibu asesor yang mau expire atau yang di tahun depan ya, bulan Januari ataupun Februari ya, yang serkomnya di sini ya. Serkomnya sudah mau expired. Untuk LSP membuka kembali pendaftaran serkom dosen di periode 10 Desember kemarin sampai 20 Desember. Nah, untuk pelaksananya di 11 Januari 2025. Jadi Bapak Ibu yang secara pengakuan oleh BNSP, Bapak Ibu memiliki sertifikat kompetensi gitu ya. Jadi punya sertifikat asesornya, namun juga harus memiliki sertifikat teknis yang aktif. Jadi supaya dalam pemberkasan kami, sertifikat Bapak Ibu masih ada sertifikat teknisnya, karena kita ada penginputan sertifikat teknis dan yang masih aktif. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu cek serkomnya ya, mau di expire di bulan Januari atau Desember pun ya, yang Desember yang kemarin keskip tidak melakukan pendaftaran, ini bisa dibuka kembali. Untuk pengumuman pendaftaran itu ada di
ruang staff atau di aplikasi. Itu sudah ada pengumumannya di sana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong dicek Serkomnya masing-masing. Jangan sampai ada yang expired, ya. Jangan sampai ada expired karena kita rally-nya cukup panjang ini Bapak Ibu sampai bulan Februari. Artinya yang mau expired di bulan Januari 2025 sampai Februari 2025 itu secara mandiri mengajukan ke link tersebut ya sebagai asesi untuk membuat sertifikat baru karena kan kita P1 itu tidak ada perpanjangan, adanya sertifikasi baru untuk lisensinya. Jadi itu untuk titipan dari Pak Firman, pengumuman dari beliau. Kemudian kalau mungkin ada yang mau ditanyakan on mic atau bagaimana, Boleh, Bapak boleh. Ibu? Boleh? Oke, silakan Pak Sony, silakan. Pak Tommy, itu kan serkom teknisnya harus ada yang aktif. Apakah itu harus sesuai dengan yang diujikan atau kondisinya saat ini saya satu aja yang mati, duanya masih aktif. Oke, Gimana? baik. Baik. Terima kasih Pak Sony. Kalau misalkan dari LSP sendiri, minimal ada satu yang aktif, yang masih panjang aktifnya. Ya, Masih panjang, Pak. masih panjang, siap. Biasanya kan 2024 sertifikat saya kompetensi. ngambil di P3 soalnya. Oh ya, siap. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih tiba-tiba memiliki sertifikasi kompetensi dan P3 seperti Pak Sony yang dari luar, mohon infokan ke kami juga. Ya, karena kan kami tidak punya data tersebut ya supaya bisa kami daftarkan juga ke BNSP-nya bahwa ini ada nih sertifikat teknisnya yang ini. Jadi minimal satu ada yang aktif, Kalau misalkan ada sertifikat 3 seperti tadi Pak Sony, 2-nya masih aktif ya baik, bagus gitu ya. Satunya yang kadaluarsa nggak masalah. Tapi kalau misalkan 3-3-nya kadaluarsa itu yang bahaya. Jadi itu yang untuk sertifikat teknis ya Bapak Ibu mohon kerjasamanya jangan sampai data kita tidak valid oleh BNSP ya. Jadi itu untuk pengumuman dan mungkin ada lagi pertanyaan tadi Pak Sony sudah bertanya terima kasih Pak. Kemudian ada lagi mungkin Bapak Ibu asesor aman Izin sudah. Pak Tommy. Oh ya silakan Pak Jajang mari. Kalau misalkan tuker posisi tempat sama dosen yang lain, boleh nggak Pak Tommy? Pak Rahmat boleh minta dibantu nih, pertanyaannya lumayan susah kalau misalnya saya yang jawab. Silakan Pak Rahmat. Iya Pak, nunggu Pak Direktur aja dah. Karena kami juga nggak bisa memberikan keputusan seperti itu, Pak Jajang, mohon maaf nih. Ya. Iya. Oke, Biasanya baik. koordinasi ke Pak Direktur ya, Pak Rahmat ya. Langsung ke Pak Direktur berarti ya. Iya. Iya. Kalau Pak Jajang mau tukeran nama saya juga nggak apa-apa di sini, saya di sana. Oh enggak, kebetulan ada Pak Biktra yang mau katanya. Pak Biktra kan dapat di Kali Abang, kejauhan ke Kali Abang. Saya dapat di Sleepy, kejauhan ke Sleepy gitu. Oh ya udah di Cikarang gitu Pak. Cikarang. Jadi kalau pengalaman aja ya Pak. Saya bantu jawab aja ya Pak Tom ya. Oh ya boleh, silakan Pak. Jadi gini Pak Jajang ya, mohon maaf Pak Jajang. Sesuai dengan pengalaman yang dan sebelum-sebelumnya dengan asesor, terutama ya asesor yang udah pernah